Hai, aku Trian. Siapa di sini yang belum baca buku aku yang pertama? Dari aku yang hampir menyerah. Karena menjadi kuat, tak selamanya terlihat hebat. Ini adalah buku aku yang pertama, terbit bulan April tahun 2022. Ya, belakangan ini aku lagi sering baca ulang buku ini karena kayaknya lagi ngerasa capek kejar-kejaran sama waktu. Kejar-kejaran sama banyak hal. Sama teman-teman yang kayaknya di umur yang sama, kok mereka udah bisa sampai duluan ya? Sedangkan kita masih di sini-sini aja. Sama usia orang tua juga. Sama banyak hal yang harus kita lawan habis-habisan. Dan here we go. Sebenarnya buku ini tuh cuma ada 2 chapter. Chapter pertama itu judulnya Ketika Duniaku Runtuh. Di halaman chapter pertama itu kita bakal disambut dengan kalimat, kita masih manusia, dan manusia masih punya hak untuk menangis. Gak apa-apa untuk mengatakan, hai, duniaku sedang tidak baik. Tolong jangan tampar aku lagi dengan kenyataan yang buruk. Di sini tuh aku pengen ngingetin bahwa kita tuh cuma manusia, dan semua manusia pasti punya titik sedihnya masing-masing. Ada gagalnya, ada kalahnya, dan ada banyak hal yang gak bisa kita terima. Tapi harus dipaksa untuk bisa nerima dulu semuanya. Gimana kita bisa tahu rasanya bahagia kalau sedihnya aja gak pernah bisa kita terima. Dan di halaman 23 itu aku tulis, matahari gak pernah menunggu sedihmu reda. Coba lihat, waktu kamu nangis, dunia tetap berputar kan? Kita dipaksa menutup luka dan pura-pura biasa aja. Kadang segila itu dunia buat nuntut kita. Di sini aku cuma pengen bilang bahwa kalau kita lagi sedih tuh, dunia masih tetap berputar tau. Waktu itu gak bisa diberhentiin sebentar cuma buat nungguin kita sedih doang. Jadi serancur-rancurnya pikiran kita harus dipaksa tetap kerja. Kita harus tetap dipaksa berpikir dan ngejalanin hari-hari kayak biasa, kayak normal dan seolah-olah gak ada apa-apa. Di sini kita harus paham bahwa ngertiin perasaan kita itu bukan tugas orang lain. Karena pada dasarnya semua orang akan pergi. Semua orang tuh kayak pasir di lautan yang kita genggam. Semuanya bakal pergi juga satu persatu. Jadi tugas buat ngertiin apa yang kita rasain itu balik lagi jadi tugas diri sendiri. Di halaman 65, kalau kamu sering tanya sama dirimu sendiri, kenapa harus aku? Sederhananya, berarti memang kamu yang paling kuat. Mungkin kalian basic banget dengan kalimat ini ya. Tapi menurut aku ini adalah salah satu kalimat obat yang memang harus aku terima. Kayak kita pernah gak sih ngerasa kenapa semua hal berat ini tuh adanya cuma buat kita doang? Itu sebenarnya karena Tuhan tahu kita yang paling kuat. Dan karena kita gak pernah lihat sedihnya orang lain aja. Jadi hal berat yang dikasih buat kita itu semua karena cuma kita yang mampu. Yang mungkin kalau dikasih ke orang lain belum tentu sekuat kita. Harusnya kita ngerasa beruntung karena dunia tuh percaya sama kita. Dan yang bisa ngelewatin ini tuh cuma kita doang. Orang lain belum tentu. Dan kalimat populer dari buku ini adalah, isi kepala kita ramai, tapi yang kita genggam cuma kesendirian. Dan di situ puncak dari semuanya. Perasaan dimana kita ngerasa feeling lonely, tinggal sisa kita sendiri. Karena mungkin waktu kita lagi ngejar semuanya, kita lagi mati-matian ngabisin jatah gagal ini, semua orang malah ikutan pergi juga. Dan akhirnya kita sendirian. Mau cerita ke siapa? Mau berbagi sama siapa? Kita gak punya siapa-siapa lagi yang bisa kita percaya. Dan percayalah, dari kesendirian yang kita rasain itu, kita jadi banyak ngobrol sama diri sendiri. Kita jadi makin kenal siapa kita, mau kemana sih kita sebenarnya, dan mau jadi apa.
Sisi baiknya kita jadi makin tahu lah kita maunya apa. Karena orang lain kan gak bisa tahu apa yang kita mau. Sampai di chapter 2, ketika aku harus bertahan. Sampai di chapter ini kita jadi ngerasa kayaknya kita udah sampai di mana bertahan itu jadi sebuah keharusan. Kalau dulu rasanya mungkin bertahan tuh jadi hal yang seru dan ya udah kita pasti bisa bertahan dan lewatin itu semua. Sekarang bertahan jadi keharusan. Kenapa? Karena kadang kita ngerasain kayaknya dari semua ini kita cuma harus bertahan dan ya udah fokus on track aja. Kita cuma bisa ngelewatin aja semuanya. Secapek-capeknya, sehancur-hancurnya, serumit apapun, ya udah. Tinggal dijalanin aja. Tinggal sisa diri yang ya udah kok aku cuma pengen bertahan aja. Di fase ini biasanya kita udah kecewa banget sama banyak hal. Sampai di halaman 159, buat semua yang pernah singgah dan pernah menyumbang luka, terima kasih ya baik. Aku pulang dulu. Lukanya akan kurayakan dengan sangat dewasa. Dan kamu, selamat mengejar apa yang sedang kamu kejar ya. Kita tetap nyebut mereka orang baik, sekalipun mereka udah nyakitin kita. Itu adalah hal mahal yang gak semua orang bisa ngelewatin. Di sini aku cuma pengen ngasih tahu suatu hal, bahwa jangan menambah apa yang sudah cukup dari dirimu. Jangan mengurangi apa yang menurutmu tidak sempurna. Karena di mata orang yang tepat, kita adalah porsi terhebat. Jadilah kuat mulai dari sekarang, sebab orang lain hanya pendengar, temanmu hanya penonton, dan keluargamu hanyalah pendukung. Semua peran itu kadang gak semuanya baik, dan gak semuanya sesuai. Karena pada akhirnya, peran utama dari semua cerita ini adalah dirimu sendiri. Bener kan? Setelah dewasa, gak semua orang berperan sesuai dengan perannya di dalam hidup kita. Itu yang harus kita ingat. Apa yang terjadi di hidup kita itu adalah tugas kita sendiri untuk bagaimana kita akan melukiskannya. Jadi, lukislah sesuai dengan hidup seperti apa yang kamu mau. Dan di akhir halaman buku ini, dan di halaman terakhir, sejauh ini, orang terhebat yang pernah aku temui ternyata adalah diriku sendiri. Apa ya, aku berani bilang bahwa buku ini tuh isinya kalimat-kalimat obat buat nyembuhin diri aku sendiri. Dan aku akan sangat ngerasa berarti kalau ini juga bisa jadi obat buat kalian. Sejauh apapun perjalanan menulisku nanti, sebanyak apapun buku-buku yang nanti bisa aku ciptakan, aku akan selalu balik lagi ke awal. Di buku pertama aku sendiri. Dari aku yang hampir menyerah, karena menjadi kuat, tak selamanya terlihat hebat. Aku Trian. Terima kasih sudah baca, terima kasih sudah peluk, dan terima kasih sudah merayakan semua hal bersama buku ini. Terima kasih semuanya, aku pamit, dadah.